Jadi begini sejarahnya, kita awalnya punya ratusan ekor sapi, dan situ mulai terasa betapa mahalnya harga rumput. Wah. Nah, kenapa kita harus melakukan proses fermentasi ini? Apa nyiram? Ya nanti dulu, ada instruksinya. Den, Udin, jalur profit siji, profit 1 botol. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Exotic Farmer. Video kali ini kita akan bahas bagaimana pembuatan pakan untuk sapi, teman-teman. Yuk, lagi dan lagi kita akan diskusi dengan Pak Budi. Pak Budi, kita tadi sudah bahas tentang pakan, tapi ini untuk sapi. Sapi ini membutuhkan pakan yang begitu banyak. Kemudian kalau kita nyari rumput pasti susah banget dan harus cari yang agak lebih jauh untuk bisa dapat volume yang besar. Nah, di sini kita akan coba lihat bagaimana sih Pak Budi untuk proses pembuatan pakan untuk sapi yang problemnya harus mencari rumput begitu banyak. Gimana Pak Budi? Ya. Jadi begini sejarahnya, kita awalnya punya ratusan ekor sapi, dan situ mulai terasa betapa mahalnya harga rumput. Wah. Nah, karena sehari bisa 1 truk, 1 truk, 2 truk. Nah, itu tidak sedikit. Kalau itu setiap hari, apalagi di musim kemarau, pusinglah kita. Pusing Sapi selalu kita makan, tetapi stok pakan tidak ada. Tidak ada. Akhirnya kita meneliti mengeluarkan produk yang namanya Profit. Gitu. Pak, Profit itu apa Pak? Setelah produk Profit, Oh, mikroba berbagai jenis. nah, jadi rahasianya ternyata ini teman-teman, Profit. Pak, coba jelasin Pak, fungsi dan kekuatan Profit ini seperti apa Pak? Profit ini berfungsi untuk fermentasi aneka hijauan pakan ternak. Karena hijauan pakan ini kalau kita andalkan dari yang tanaman sendiri mahal, rumput mahal, kaliandra mahal, ya. Akhirnya kita menggunakan limbah pertanian. Apa saja sih limbah pertanian itu? Bisa jerami padi, bisa jerami tanaman jagung, bisa daun tebu, bisa daun sawit, bisa segala macam limbah daun-daunan kita gunakan. Dan caranya hanya sederhana, cukup siram dengan bakteri Profit. Wah, daun sawit aja bisa buat pakan ternak teman-teman. Nah Pak, di sini kita melihat ada jerami ini Pak. Nah, jadi jerami ini setelah dibawa terus ditaruh di sini, kemudian dilakukan apa Pak? Kita persiapkan bakteri Profit dulu. Ini Betul. Profit. Yang kemudian kita tambahkan air, diencerkan. Iya. Nah, bisa juga ditambahkan dengan tetes tebu kalau ada. Kalau nggak ada nggak masalah. Nah, kenapa kita harus melakukan proses fermentasi ini? Karena hampir di setiap jenis daun-daunan hijauan mengandung zat pembatas yang tidak bisa dicerna oleh sapi. Apakah zat pembatas itu? Pertama, dia mesti mengandung lignin yang tinggi, makanya daun-daunan itu unek. Kemudian dia mengandung selulosa, mengandung hemiselulosa, dan itu tidak bisa dicerna oleh sapi. Bagaimana agar ini bisa dicerna oleh sapi? Maka ikatan-ikatan tersebut harus kita putus. Dengan apa? Bantuan bakteri. Dia mengandung bakteri selulotik, hemiselulotik, dan bakteri lignolitik yang akan membantu proses pelepasan ikatan-ikatan tersebut. Nah, gitu teman-teman, supernya Profit ini untuk pakan ternak. Nah, mungkin dari sini kita bisa lihat nih teman-teman. Kita bisa lihat reaksinya seperti apa. Di sini kalau kita lihat, nah
ini akan menghasilkan panas yang tinggi. Nah, di sini ini suhunya mulai naik. Nah, ini kalau kita raba, kalau ini di pagi hari uapnya itu akan naik kelihatan sekali. Berhubung ini kondisi panas, jadi tidak begitu nyata, tapi sudah kelihatan ini keluar asapnya sedikit-sedikit, tipis-tipis. Pak Budi, ini baru dikasih profit? Ini baru kemarin pagi, jadi baru sehari. Prosesnya belum maksimal, tapi ini sedang berjalan. Ya. Ini proses fermentasi di area ini berapa hari, Pak? 7 hari. Tetap 7 hari ya? Fermentasi 7 hari. Kami teksturnya sudah lembut, proses pemecahan ikatan-ikatan selesai, maka ini sudah mengandung nutrisi tinggi, bisa diberikan ke ternak. Jadi kalau sapi ini proses pemberian pakannya itu jerami tersendiri, bekatul konsentrat tersendiri. Iya, betul. Jadi pemberian jerami sama konsentrat kita pisahkan, berbeda dengan kalau kambing. Nah, kalau sapi ini kita pisahkan, pemberian konsentrat di pagi hari dan siang hari, kemudian jerami di sore hari. Sehingga nanti pencernaannya bisa maksimal. Gitu ternyata. Dan sapi kita gemuk-gemuk, sapi yang betina juga beranak normal setahun sekali, dan alhamdulillah bagus, anaknya juga sehat-sehat semua sapinya. Oh, yuk kita lihat sapinya yuk. Ya, baik. Nah, teman-teman, ini sapi yang diberi pakan jerami fermentasi dan konsentrat. Ini kalau kita lihat, ini besar, gemuk, dan ini anak baru lahir. Apa usia berapa tuh, Pak? Itu cempenya? usia 1,5 bulan. 1,5 bulan. Jadi ini diberikan pakan setiap harinya seperti itu ya, Pak? Seperti itu. Jadi dikasih konsentrat pagi, sorenya dikasih jerami fermentasi. Pak, kemudian kemarin isu yang paling terasa untuk kita semua peternak sapi khususnya itu ada LSD dan kaki mulut PMK. Kalau di sini gimana, Pak, ini, Pak? Alhamdulillah kondisi sapi kita sehat semua. Kenapa sehat? Pertama, kebersihan. Yang kedua, teman-teman, untuk sehat, pakan yang cukup. Pakan, teman-teman. Karena pakan cukup akan meningkatkan antibodi. Nah, ternyata dengan jerami yang difermentasi dengan profit, itu sudah memberikan nutrisi yang cukup untuk si sapi. Sehingga sapi kita alhamdulillah sehat semua. Dan yang tidak kalah penting, kita lakukan pencegahan-pencegahan dengan herbal yang kita punya. Wow. Dan alhamdulillah selamat. Ada herbal untuk pencegahan-pencegahannya. Pak, ini di sini ada berapa sapi, Pak? Kalau di sini dulu ada banyak, ada 100-an lebih. Nah, karena kasus erupsi Merapi, untuk meminimalisir risiko kita hanya pelihara sedikit saja. Ada sekitar 20 sapi sekarang. Ada 20 sapi, teman-teman. Jadi kalau mau bikin pakan atau mencari pakan memang agak repot, tapi karena ada profit itu semua bisa dikendalikan dengan mudah. Semua masalah pakan teratasi. Oke, Pak Budi, sekali lagi terima kasih udah sharing informasi terkait rahasia pakan yang digunakan oleh Pak Budi, yaitu profit yang diberikan ke sapi untuk proses fermentasi pakan. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kita akan share video yang lainnya di channel Expert Farmer. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, Pak Budi. Oke, sama-sama.